الذي له الحمد في الآخرة والأولى والذي له الحمد على كل حال وعلى كل لسان وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sidang jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin Ciburu Country yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah dan rasa syukur kita kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, dapat menunaikan ibadah dengan baik. Semoga semua rangkaian ibadah kita dan kebaikan kita yang sudah kita upayakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala kelemahan kita dalam menyambut panggilannya, semuanya ditutupi oleh Allah dengan rahmah kasih sayangnya serta maghfirah dan maafnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua kita temukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang telah menciptakan maut dan kehidupan. Menurut ayat ini, kematian dan kehidupan dua-duanya makhluk. Makhluk artinya dicipta. Ciptaan, kita makhluk. Ini semua makhluk. Selain Allah makhluk. Termasuk maut dan kehidupan dicipta. Allah yang mencipta. Maka di awal ketika Adam dicipta dan sudah turun ke bumi dan beranak pinak, malaikat mengatakan kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Tuhan kami, kalau Adam dan anak cucunya sudah banyak nanti dan memenuhi kehidupan di dunia ini, bumi ini penuh dengan manusia, maka bisa jadi bumi nggak bisa menampung, penuh sesak dengan manusia. Allah menjawab, tidak usah khawatirkan itu, wahai para malaikatku, karena aku akan menciptakan kematian. Diciptakanlah maut, dan di antara anak Adam pun mati. Ketika kematian dicipta, Malakul Maut mengatakan, malaikat kematian, kalau saya harus bertugas memisahkan nyawa manusia dari jasad mereka, nanti saya akan menjadi sasaran sangkar tuduhan
dan itu sangat tidak menyenangkan ya Allah. Saya akan dituduh penyebab kematian mereka. Keluarga manusia nanti akan menuduh saya seperti itu. Allah menjawab, itu juga tidak perlu dikhawatirkan, kata Allah, karena aku akan menciptakan sebab. Maka diciptakanlah oleh Allah sebab kematian, sehingga keluarga manusia akhirnya bertumpu pada sebab itu. Dan malaikat yang bekerja mengangkat nyawa, menghilangkannya, mengambilnya, itu tidak lagi menjadi sasaran tembak, nggak menjadi sangkar tuduhan. Dan itu realistis, nyata gitu lah ya. Coba deh, kalau ada orang yang meninggal, orang kan tanya, kenapa meninggalnya? Oh, kecelakaan. Oh, ginjal. Oh, paru-paru. Oh, jantung. Semua. Itu yang dituduh. Malaikat santai aja. Dan gak ada jawaban. Tadi pukul 10 malaikat datang, cabut nyawanya sama malaikat. Nggak ada itu. Karena Allah telah menciptakan sebab. Dan manusia akhirnya tertuju ke sebab-sebab itu. Karena Allah menciptakan sebab. Tapi yang bekerja tetap malaikat. Dan bukan satu, sekelompok malaikat yang bekerja untuk mengangkat atau mengambil roh, nyawa, dimulai dari kaki. Kenapa ayat ini menyebutkan al-maut lebih awal? Kalau versi kita Indonesia hidup mati, kan? Kita nggak berkata mati hidup. Kita pasti akan mengatakan hidup mati kita di tangan Allah. Kita nggak bilang mati hidup kita di tangan Allah. Tapi ayat ini mengedepankan al-maut atas al-hayat. Kematian disebut lebih dulu daripada kehidupan. Di antara tafsir yang mengemuka tentang ini adalah karena memang kematian itu lebih awal diadakan. Kita sebelum di dunia di mana? Mati. Sehingga definisi hidup dan mati pada titik ini sederhana sekali. Yang disebut mati berarti ketika roh dan jasad belum menyatu. Ketika roh dan jasad menyatu, hidup. Ketika dipisahkan kembali, mati. 100 tahun yang lalu kita mati. Di angka 100 ini supaya masuk semua maksudnya. Bukan angka 100 nya, supaya kita semuanya masuk. Kalau mau lebih ekstrim lagi, 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu kita mati. Nggak ada di muka bumi. Dan Allah belum ciptakan fisik kita. Fisik ini kan ciptaan Allah. Allah yang mencipta. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Dengan segala bentuknya, terserah Allah yang mengatur komposisi kayak apa. Kita nggak punya andil. Emang ada andil kita membuat kepala kita seperti ini bentuknya? Nah, bola mata dan bentuk mata kita semacam ini, ada andil? Nah, Allah yang mencipta. Sampai tangan kita begini, Allah yang mencipta. Tulang di dalamnya,
sehingga daging kita melekat nempel pada tulang, itu Allah yang mencipta. Lalu lapisan luarnya diberi kulit oleh Allah yang mencipta. Kita nggak punya andil. Dan pada waktunya roh di dalamnya dipisahkan kembali. Yang memisahkannya Allah dengan memerintahkan malaikat kematian, malakul maut namanya, atau utusan Allah untuk menjemput manusia dipulangkan kembali. Jadi 500 tahun yang lalu kita mati. Setelah kita ada di dalam rahim bunda kita masing-masing, saat itu kita hidup. Sudah hidup itu. Maka aborsi itu nggak boleh. Menggugurkan kandungan secara tidak syar'i tidak benar. Dan jangan mengatakan, digugurkan aja kan belum 4 bulan, roh belum ditiupkan. Jangan mengatakan roh belum ditiupkan terus nggak ada kehidupan. Sudah ada kehidupan, fisik sudah terbentuk kok. Dengan terjadinya pembuahan, sperma dan sel telur wanita menyatu, kala itu sudah ada kehidupan. Al-Imam Al-Ghazali menyebut sudah ada kehidupan. Dan medis pun akan membuktikan itu dan mengatakan sudah ada kehidupan. Sperma bergerak dan menyatu dengan sel telur. Istilah Al-Qur'annya nutfah amsyaj. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari sperma yang bercampur menyatu dengan sel telur. Nabtali, akan kami uji dia. Nah, jadi dalam rahim sudah ada kehidupan. Lalu lahir ke dunia, menjadi nyata kehidupan. Nyata artinya jelas sekali. Ketika di dalam rahim masih tersembunyi, hanya terdeteksi kalau ada alat. Kalau di dunia ini sudah lahir, nyata ada kehidupan itu. Pada waktunya, entah kapan, hanya Allah yang tahu. Malaikat saja tidak tahu. Malakul maut nggak tahu. Kita ini masing-masing kapan akan wafat, akan dipisahkan roh kita dari jasad kita. Nggak ada yang tahu. Malaikat juga nggak tahu. Terus kapan malaikat tahu? Ketika hari H atau detik itu atau menit-menit itu, baru malaikat diperintah oleh Allah, ambil hamba-Ku itu, si A, si B, si C, baru dia bekerja. Kelompok malaikat, kelompok lah itu, kerja kelompok, bukan satu. Beberapa malaikat yang bekerja. Dan keluarga mengitari calon jenazah masih hidup nih. Malaikat sudah mulai bekerja. Dalam Al-Quran disebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami para malaikat Allah lebih dekat kepada calon jenazah ini daripada kalian semua, wahai keluarga. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihat kami, nggak melihat kerja kami, prosesnya seperti apa, kalian nggak bisa lihat. Hanya bisa membaca doa, ayat-ayat Al-Quran, Yasin mungkin ada juga yang menangis dan sebagainya. Tapi nggak kelihatan, nggak tahu. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak dapat melihat. Sampai waktunya kita diwafatkan, dipisahkan roh dari jasad. Sampai waktunya lagi disatukan lagi nanti. Dan lalu bermuara antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama,
Dan ini yang kita harap, surga. Kemungkinan yang kedua, neraka. Na'udzubillah. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana bisa kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian mati. Dulu 500 tahun yang lalu tadi. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kalian. Sekarang. Tsumma yumitukum, kemudian akan mewafatkan, mematikan lagi setelah itu. Tsumma yuhyikum, kemudian akan menghidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian akan dipulangkan kepada Allah. Hanya kepada Allah dipulangkan. Nah, itu alasannya kenapa di ayat ini firman Allah ini didahulukan kata al-maut, alladzi khalaqal mauta, karena mati lebih awal, menyusul kemudian kehidupan setelah menyatu dengan jasad. Wal hayah, nah kehidupan dicipta, kematian dicipta, kehidupan dicipta. Allah yang menghendaki kita hidup, bukan suka-suka kita, bukan mau-mau kita. Maka karena Allah yang menciptakan kehidupan dan Dia juga yang menghendaki kita hidup, maka aturan hidup harus tunduk kepada apa yang Allah atur. Logis loh sebenarnya, logis banget. Banyak orang diatur oleh Allah tapi ngatur. Allah ngatur, dia ngatur, manusia yang ngatur. Aturan Allah disingkirkan, kayak dia yang punya kehidupan. Ini celakanya manusia di situ. Jahat sekali. Seakan dirinya yang menciptakan kehidupan, dan kehidupan yang terjadi pada dirinya itu dia sendiri yang mengadakannya, dan dia sendiri nanti akan pulang suka-suka dia kapan mau mati. Enggak begitu. Allah yang menciptakan kehidupan ini. Karena Allah yang menciptakan, maka wajar sekali Allah turunkan aturan agar kehidupan yang diciptakan ini dan diberikannya kepada kita dapat dijalani dengan baik, sehingga aturan itu diberlakukan, diterapkan. Apa aturannya? Al-Quran. Allah turunkan dengan perantaraan Jibril alaihissalam kepada Muhammad Rasulullah SAW. Rasul langit dipertemukan dengan Rasul bumi. Para malaikat itu kan Rasul juga utusan. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Menjadikan para malaikat, Allah menjadikan para malaikat itu sebagai rasul-rasul, utusan. Cuma mereka adalah disebut Rasul langit. Sedang Muhammad Rasulullah, Isa alaihissalam, Musa, para rasul yang ada, yang kita kenal dalam sejarah, itu semua adalah rasul-rasul bumi, rasul di bumi. Nah, Rasul langit dipertemukan dengan Rasul bumi untuk mengantarkan atau menyampaikan aturan dari Allah bagi kehidupan di dunia. Diterimalah Al-Quran, diterima, Injil diterima oleh Nabi, oleh Rasulnya masing-masing. Muhammad Rasulullah menerima Al-Quran yang diturunkan. Al-Quran itu aturan dalam kehidupan ini. Agar jelas apa isinya dan bisa diterapkan, maka Allah mendelegasikan otoritas kewenangan untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran sekaligus menyampaikannya baik verbal maupun praktek. Tanpa penjelasan Rasul, aturan Al-Quran untuk kehidupan tidak aplikatif. Enggak aplikatif, enggak bisa. Allah berfirman, waqimus sholata wa atuz zakah. Salatlah, dirikan salat sempurna dan tunaikan zakat. Kalau nggak ada penjelasan dari Rasul, bisa dijalankan? Nggak bisa. Bagaimana sholat? Berapa kali harus sholat? Setiap sholatnya, rakaatnya ada berapa? Bacaan-bacaannya apa aja? Gerakan-gerakan di dalamnya seperti apa?
Artinya Rasul yang mempraktekkan. Setelah beliau mempraktekannya, baru beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Nah, ini kan artinya perintah-perintah Al-Quran baru implementatif dalam kehidupan setelah ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Haji, umrah, zakat, bagaimana menunaikan itu tanpa ada penjelasan Rasul? Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah semua wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad Rasulullah tidak berbicara atas hawa nafsunya, tapi semua itu adalah wahyu yang disampaikan atau dititipkan kepada beliau untuk disampaikan. Maka Rasulullah benar-benar tauladan. Allah yang menetapkan beliau sebagai itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tindakan beliau terjaga, lidah beliau terjaga. Makkah, Madinah 23 tahun nggak pernah bohong. Rasulullah nggak pernah bohong. Ini baru pemimpin ngibul, pemimpin membohongi masyarakat. Ya, ini pemimpin umum loh di dunia ini, kebanyakan ngibul. Program ini, program itu, ngibul lagi isinya. Sekian juta lapangan kerja, ngibul lagi. Rasulullah 23 tahun memimpin agama dan memimpin dunia. Beliau memimpin agama sekaligus memimpin dunia. Sekalipun beliau tidak pernah berbohong, berdusta, dan sangat menyayangi masyarakat Islam, bahkan non-Muslim yang ada ini disayang oleh beliau. Benar-benar tauladan. Itu Rasul. Nah, inilah aturan kehidupan itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Untuk apa kita dihidupkan? Dan Allah berikan waktu untuk hidup. Dan pada waktunya Allah wafatkan kita. Liyabluwakum. Allah hendak menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Apa saja ujian Allah dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah at-takalif asy-syar'iyyah. Semua tugas-tugas agama, tugas-tugas keagamaan dalam hidup itu semuanya adalah ujian dari Allah. Sampai di mana kita mau taat atau malah membangkang. Wajibkah kita beriman atau sunnah saja? Jawabnya wajib. Itu perintah. Perintah itu Al-Quran menyebut, belum lagi sunnah Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi faqad dhalla dhalalan mubina. Berimanlah kalian, kata Allah. Aminu billah, kepada Allah. Perintah itu wajib hukumnya. Dalam agama disebut usuluddin, yaitu pokok-pokok agama. Agama ini ada yang pokok, ada yang enggak. Yang pokok hubungannya adalah dengan keimanan. Yang tidak kita maksud enggak masuk ke dalam kelompok pokok, tapi tetap wajib. Itu syariat. Namanya furu'uddin. Usuluddin dan furu'uddin.
Yang satu itu hubungannya dengan keimanan, yang satu hubungannya dengan syariat. Dua-duanya perintah, baik usuluddin maupun furu'. Furu' itu ya sholatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, semua itu, puasa, semua itu furu' masuk. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Penekanan kita terutama sekali dalam hal ini adalah yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun Islam ini terpecah menjadi dua. Ada yang prinsipil, ada yang relatif prinsipil. Yang prinsipil itu dua kalimat syahadat, sholat dan puasa. Itu prinsip orang perorangan wajib menjalankannya. Yang relatif prinsipil itu adalah zakat dan haji. Maksud relatif hanya berlaku kalangan tertentu jika memenuhi syarat untuk itu, yaitu kemampuannya. Yang tidak mampu nggak diwajibkan haji, yang tidak mampu tidak diwajibkan zakat, justru berhak menerima zakat. Dan ini semua masuk ke dalam pembebanan agama, at-takalif asy-syar'iyyah. Allah yang membebankan. Maka sholat itu berat ya, karena beban. Sholat itu berat loh. Dia menjadi ringan kalau sudah menjadi rutinitas dan kebiasaannya. Gak bisa dia meninggalkan sholat subuh, gak bisa umpamanya. Itu karena sudah terbiasa. Di awal malah dalam situasi tertentu bahkan, waduh berat, musim dingin, hujan, berat sekali. Kenapa berat? Karena dia beban. Emang beban. Siapa yang membebani? Allah. Yang dibebani siapa? Kita. Maka kita dalam bahasa syariatnya mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang dibebani. Sejak kapan? Sejak usia balik. Sejak itu dinamakan mukallaf, yang dibebani. Maka tugas-tugas keagamaan itu terasa berat kecuali orang yang sudah membiasakan. Karenanya maka jadikan generasi kita terbiasa. Didik. Jangan ceroboh, jangan ditunda-tunda, jangan telat. Ayah dan bunda itu harus kompak. Jangan ayah memaksa anaknya untuk sholat, sementara si bunda melarang-larang, jangan begitu nanti aja. Kalau sudah tamat SMA baru sholat. Kata si ibu, anak kita kasihan, dia pulang malam karena belajar di luar sama kelompoknya, kelompok belajarnya. Pulang udah jam 12, jam 1, subuh dibangunin, jangan, gak usah, biarin aja. Nanti kalau udah tamat SMA-nya baru dia sholat. Ini namanya membenamkan wajah anak sendiri ke dalam jahanam. Salah asa, salah asuh, salah asih. Atas nama kasih sayang, tapi caranya seperti itu, nggak benar. Dua-duanya kompak dan nggak berlaku la ikraha fid din. Si anak nggak boleh bilang begitu. Kan nggak ada paksaan dalam agama, ayah atau papa. Kenapa saya dipaksa-paksa? Kamu muslim, kita muslim. Ketika kita sudah dalam agama ini, wajib dipaksa. Nggak boleh. Diri kita harus kita paksa, apalagi generasi kita. Maksud tidak ada paksa dalam agama itu adalah dalam hal keimanan. Orang luar kita paksa supaya muslim ini, yang nggak boleh. Nah, kita sudah sama-sama dalam iman kita muslim, sudah saling mengingatkan. Kalau keluarga sendiri, anak sendiri dipaksa, melalui paksaan suatu hari dia akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi kegemarannya. Susah untuk dipisahkan dari ibadah
akan rajin, sehingga berpikirnya mau tur kemana umpamanya. Anak-anak yang dipikirkan oleh mereka, nanti kita sholat asarnya di mana. Kalau sudah begitu rencana, cakep, berhasil namanya. Tapi kalau nggak ada terbesit, nanti kita sholat isyanya pas di mana? Masuk waktu sholat nggak ada getaran apa-apa, wah ini masih dipertanyakan. Bapak Ibu sekalian, ini ujian pertama loh, at-takalif syar'iyyah. Yang kedua, ujian Allah dalam kehidupan ini adalah segala kenikmatan yang Allah berikan serta rezekinya. Itu ujian. Jangan menganggap bahwa kalau orang itu miskin diuji, yang kaya tidak. Jadi hal-hal yang sifatnya menyenangkan, rezeki berlimpah, karunia Allah begitu banyak diberikannya kepada kita, justru itu seringkali banyak orang yang gagal menjalani ujian. Nikmat Allah ini banyak sekali. Ada yang kualitas tinggi, ada yang kualitas rendah. Betapapun itu semua nikmat dari Allah. Gak usah jauh keluar. Yang ada di badan kita luar biasa nikmat dari Allah. Mulai dari roh, nyawa kita, akal kita, jiwa kita, hati kita, kelengkapan isi dada kita dan isi perut kita. Diberi Allah syahwat, diberi Allah rasa. Itu nikmat semua. Penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, bukankah itu karunia? Nikmat dari Allah. Sanggup kita? Adakah kita ada di antara kita yang mau dua bola matanya oleh medis dicongkel, nanti ditebus dibayar 100 triliun, tapi bolong? Kemudian dua gendang telinganya ditarik sehingga buta dan tuli, tapi dibayar 200 triliun? Nggak bisa, nggak mau kita. Ngapain 200 triliun kita kantongin tapi tuli dan buta? Nikmat Allah. Maka dikisahkan ada orang yang oleh Rasul, dikisahkan oleh Rasulullah, dari perahu yang karam seseorang terbawa arus, terdampar di sebuah pulau. Hidup di pulau itu Allah penuhi karunia-Nya, segala kenikmatan diberikan kepada hamba Allah itu, dan dia taat, rajin beribadah. Lalu dia permintaannya, jika engkau wafatkan, ya Allah wafatkan hamba dalam keadaan sujud. Wafat dia, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dia sujud sesuai permintaannya. Lalu Allah perintahkan untuk masuk ke dalam surganya, kata Rasul. Ketika masuk dalam surga, kata Allah, kamu masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Dia protes, ya Allah, kok dengan rahmatmu? Terus ibadah-ibadahku yang selama aku hidup kemana? Akhirnya Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, timbang ibadahnya, seberapa dia punya berat ibadahnya. Kemudian di saat yang sama ibadah ditimbang dan penglihatan manusia ini sebagai nikmat Allah ditimbang. Ternyata satu penglihatan dari mata manusia, dia bisa melihat itu lebih berat timbangannya daripada seluruh ibadah sepanjang hidupnya. Saking besarnya, tingginya nilai nikmat Allah yang Allah titipkan dalam hidup kita. Subhanallah. Maka ibadah yang kita lakukan ini, diantara nilainya, maknanya adalah ungkapan syukur. Syukur kita kepada Allah. Yang tidak mau sujud kepada Allah berarti dia tidak bersyukur kepadanya. Segitu besarnya nikmat Allah yang diberikan ini. Subhanallah.
Nah itu ujian. Yang kedua, tapi waktu kita 26. Yang terakhir saja dulu, yaitu nikmat ujian Allah dalam bentuk hal-hal yang pahit dalam kehidupan, berupa musibah dan sebagainya, kefakiran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan menurut ayat ini sebenarnya hubungannya dengan peperangan. Akan kami uji manusia ini, kata Allah, bisyai minal khawf, dengan sedikit rasa takut. Kalau hubungannya dengan peperangan, takut kalah dalam berperang, takut mati di medan laga, takut musuh menyergap tanpa kita tahu, belum ada kesiapan, takut kesiapan persenjataan atau logistiknya juga kurang dan sebagainya. Bisyai minal khawf wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, dan jiwa di antara keluarga orang tercinta dipanggil oleh Allah lebih awal, wa thamarat, buah-buahan hasil bumi, tanaman berkurang dan berkurang. Itu ujian semua dari Allah. Kefakiran diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah lihat sampai di mana hambanya bersabar. Kalau diajukan pilihan, pilih mana? Menjadi hamba diuji oleh Allah dengan kesenangan atau diuji oleh Allah dengan hal yang pahit? Pasti pilihannya adalah yang menyenangkan, yang manis-manis. Pasti itu pilihan. Kaya raya, hajat hidupnya terpenuhi. Nah, cuma satu hal yang perlu kita minta, jika itu pilihannya adalah kuatkan hamba, kuatkan kami ya Allah dalam menjalani ujian yang berat ini. Karena seperti tadi kita sampaikan, lebih banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kesenangan ketimbang yang gagal karena diuji dengan hal yang pahit. Orang diuji dengan pahit, dia bersabar, dia tekuni itu, dia nggak patah arang lah. Sementara yang diuji dengan kesenangan, yang manis-manis, jabatan tinggi, karir cepat melejit, ya, keluarga semuanya harmonis dan mawaddah rahmah sakinah, segala hajat keluarga terpenuhi, sukses anak-anak, bergelimang harta, kendaraan, apa yang kita inginkan bisa dipenuhi, makanan, minuman, nggak ada yang kurang di situ. Nah, justru di titik-titik ini, kalau kita tidak bermohon bimbingan Allah, banyak yang terhempas di landasan, gagal menjalani ujian. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka dialog, mungkin tanya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi mengenai sholat, Pak Ustaz. Salat di sini juga tadi bahwa salat ini merupakan kewajiban yang berat untuk dilaksanakan. Ya. Tetapi setelah kita melakukan sholat, Pak Ustaz, secara rutin, kita tidak merasakan sebagai suatu kewajiban, malah sebagai suatu kebutuhan. Ya. Rasanya kita kalau tidak sholat berjamaah, rasanya ada yang kurang. Butuh hadir di masjid dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, kalau kewajiban yang kita laksanakan wajib, saya melihat di sini ada nilai pahalanya, Pak Ustaz. Tapi dalam konteks sudah kebutuhan, bagaimana ini menurut Pak Ustaz? Kita bukan merasakan sesuatu yang wajib lagi untuk kebutuhan atau kebutuhan. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Justru kalau
ibadah ini sudah ada pada posisi kebutuhan, menjadi kebutuhan, dirasa sebagai kebutuhan bukan lagi kewajiban, itu sudah levelnya sudah tinggi, sudah bagus, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala kebaikan. Justru pahalanya bisa berlipat ganda, karena si hamba Allah ini sudah sampai pada titik bukan lagi itu sekedar kewajiban, tapi bahkan kebutuhan. Dan itu sangat tepat. Allah kan gak membutuhkan kita, kita yang membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kita berkebutuhan untuk menyembah Allah. Sekaligus Allah perintahkan untuk itu. Jadi dimulai dari perintah ini kembalinya ke kita juga hasilnya. Allah yang memerintahkan, tapi hasil dari apa yang Allah perintahkan ini akan juga kembali kepada kita. Cuma satu hal yang menjadi penting di sini, Bapak. Kalau itu sudah menjadi kebutuhan, hati, pikiran diupayakan tetap hidup untuk menjaganya. Jangan lalai. Kebutuhan tetapi hati kita tidak di situ. Ini namanya lalai. Orang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tapi pikirannya ke mall, pikirannya ke pekerjaan-pekerjaannya. Ini kan namanya kalimat terucap, tapi hati tidak mengawalnya. Nah, padahal dia butuh dan mengatakan ini sudah menjadi kebutuhan saya. Kalau itu yang terjadi, namanya bukan kebutuhan, tapi terjebak dalam rutinitas. Kita jangan terjebak dalam rutinitas. Kan ada orang yang berhenti sebatas nyanyian atau lagu ketika mendengar orang mengatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, nggak ada sentuhan karena nggak pakai lagu. Tapi kalau kalimatnya astaghfirullah rabbal baroya, baru netesnya air mata. Anda neteskan air mata bukan karena Anda merasa banyak salah dan dosa, tapi karena lagunya sangat menyentuh Anda. Macam ini kan namanya masih terjebak dalam rutinitas. Yang bagus itu kita menyelami makna di balik redaksi yang kita ucap. Astaghfirullahaladzim. Sadar kita sampai kepada saya ini banyak dosa ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Jadi ke sana. Jadi apa kita zikirnya, kalau itu zikir bernutrisi, ada gizinya gitu, nggak hampa, sekedar ucapan, sekedar rutinitas. Tapi saya tidak menyalahkan, kita juga tidak menyalahkan orang yang melantunkan seperti itu. Gak apa-apa, bagus-bagus aja. Cuma maksud kita, alangkah baiknya, indahnya kalau bersamaan dengan lagu begitu kita menyadari betul bahwa kita banyak salah, banyak dosa kepada Allah. Masuk zikir, la ilaha illallah, bersama la ilaha illallah. Seselesainya bareng-bareng ngebut begitu, la ilaha diulang lagi tapi pakai nyanyi, la ilaha
bedanya la ilaha illallah yang ngebut tadi dengan la ilaha illallah susulan 3 kali tadi pakai nyanyian? Kok nggak dibarengin aja pakai lama? Kan bikin lama itu. Karena itu ngejar lagu la ilaha illallah nambah waktu akhirnya. Kenapa nggak disatuin aja dengan la ilaha illallah? Targetnya umpamanya 40 supaya nggak ada nyanyian lagi tadi, masukin aja yang 3 pakai nyanyi tadi, gabungnya menjadi 43. Saya la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai la ilaha illallah, udah ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha yatawassalu minal aminin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Tanpa perlu lagi menambahkan la ilaha illallah, kan mudah gitu loh. Kan mudah tadi la ilaha illallahnya, ngapain juga, sama aja kok. Bedanya yang orang ngebut, yang ini pakai nyanyi. Oke. Saya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa ya. Jadi kita kalau merasa aman mungkin santai-santai aja. Tapi kalau orang yang merasa tidak aman, amankan. Aman min samai ayat sila bikumul harto faidah dia kamu. Itu kayak di Al-Qur'an juga. Jadi kalau kita nggak merasa aman, mungkin maksa amankah kita kalau kita bisa melafalkan la ilaha illallah pada kematian? Nah itu kalau la ilaha illallah itu bukan dan dilatih, kemungkinan bisa, tapi juga belum tentu bisa karena kita merasakan sakit. Nah gitu Mas, mungkin penjelasannya yang lebih jelas supaya kita bisa merasa tidak aman sebelumnya kita ini. Maka kita harus banyak berdoa. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, prinsipnya kita jangan merasa aman dan santai tanpa berikhtiar mengupayakan doa-doa, bacaan-bacaan, zikir, wirid dan sebagainya. Sebab hanya orang-orang yang kafir saja yang merasa aman. Kalau yang muslim nggak merasa aman, nggak merasa. Artinya sewaktu-waktu bisa saja ajal menjemput, sementara kita khawatir ketika itu dalam keadaan lalai. Ini kan maksudnya, ini yang dimaksud kita nggak merasa aman. Nah, dalam rangka ini supaya ada ketenangan hati kita, maka kita berikhtiar dengan memperbanyak zikir. Nah, tapi balik lagi, zikir yang diucap la ilaha illallah, subhanallah dan sebagainya, kawal dengan hati, jangan lepas dengan mulut saja. Bahkan kawal juga dengan ketaatan dalam kehidupan nyata di luar sana. Maksudnya, ya jangan cuma pandai 1.000.000 kali mengatakan la ilaha illallah di tikar sembahyangnya, tapi di luar sana nyolong. Di luar sana menzalimi tetangganya. Kalau dia pejabat di luar sana, dia nyakiti hati rakyatnya. Ngaku dirinya muslim, dan ketika sholat begini dia berzikir Allah, Allah, Allah. Di luar sana banyak orang yang dikecewakannya. Apa gunanya zikir seperti itu? Kan gitu, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Karena ibadah ini harus terintegrasi, integral, vertikal kita dengan horizontal kita. Harus itu. Apa gunanya sholat
tetapi di luar sana ada inkonsistensi perilaku, ada perbuatan yang bertentangan. Sholatnya jalan, tapi zinanya juga jalan. Terus apa gunanya? Maka ketika kita mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah, ketika sendiri la ilaha illallah dalam hati kita, dunia ini bukan Tuhan, fulus bukan Tuhan, jabatanku bukan Tuhan, dunia ini bukan Tuhan, keluargaku bukan Tuhan, pekerjaanku bukan Tuhan, direkturku bukan Tuhan, siapapun bukan. La ilaha illallah, hanya Allah. Itu namanya, ini yang kita maksud berzikir, tapi hati kita mengawalnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya Engkau ya Allah Tuhan yang pantas disembah. Aku tidak mengabdi, aku tidak mengkultuskan individu siapapun, hanya Engkau. Itu baru la ilaha illallah yang dikawal oleh hati. Begitu juga subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terpuji Engkau ya Allah, aku Engkau beri penglihatan. Terpuji Engkau ya Allah, aku Engkau beri pendengaran. Terpuji Engkau ya Allah, aku Engkau beri tenaga. Terpuji Engkau ya Allah, aku Engkau beri pikiran. Terpuji Engkau ya Allah, aku Engkau beri hati. Terpuji Engkau ya Allah, Engkau beri kehidupan. Aku Engkau beri keluarga, Engkau berikan pekerjaan, Engkau berikan cara melangkah, cara menjalani kehidupan. Akan 33 kali itu kurang. Alhamdulillah. Kalau harus dimaknai semacam itu, baru alhamdulillahnya bergizi. Istilah saya. Bukannya alhamdulillah, alhamdulillah ada nyamuk, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kemana? Dia pikirannya nggak nyatu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tapi dalam sholat, setelah sholat nggak usah dilebihkan dari 33. Tasbihnya 33, gitu kan? Apalagi tahmidnya 33, takbirnya 33. Kok tidak dilebihkan? Karena Rasul yang membimbing kita seperti itu, sehingga jumlahnya menjadi 99, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, sehingga jumlahnya genap 100. Kan lebih baik subhanallahnya 50 kali, umpamanya nih, menurut pikiran kita nih, subhanallah 50 kali, alhamdulillahnya 100 kali, Allahu Akbarnya nanti 150 kali. Bukankah itu lebih bagus lagi karena angkanya? Enggak. Kita tidak bertuduh namanya. Tapi bukan nggak boleh loh ya, bukan tidak boleh. Boleh aja. Setelah sholat karena waktunya senggang, umpamanya dia belum mau pulang ke rumahnya, dia berzikir, tasbihnya 1000 kali, tahmidnya 1000 kali, takbirnya 1000, silakan aja, nggak apa-apa, boleh, sangat boleh. Tapi yang 33 kali setelah sholat itu lebih baik, karena mengikuti cara Rasulullah SAW. Soal kenapa kok 33, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena masalah angka dalam Islam, dalam syariat Islam, itu rahasia, nggak terbongkar. Wanita, pria belum berkeluarga berzina, hukum Al-Qur'annya kan menyebut cambuk dia 100 kali. Pertanyaannya, kok 100? Nggak 200? Atau dikurangi menjadi 75? Nggak ada yang tahu rahasia 100. Kurang puas dengan ini? Tahukah kita kenapa maghrib 3 rakaat? Ada yang jawab? Kok nggak 4 atau 3,5? Nggak ada. Karena angka yang terkait angka dalam syariat Islam itu nggak ada yang mengerti. Karena nggak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya.
rahasia Allah yang nggak dibuka. Tinggal kita mau patuh, mau taat apa enggak, mau jalankan apa tidak. Yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti, cambuk dia sampai 80. Fajlidu thamani jaldah, 80 kali cambukan. Kenapa 80? Kok enggak 90? Sesuai dengan Asmaul Husna umpamanya menjadi 99 aja cambukan. Nggak ada analogi, nggak ada penjelasan. Gitu. Baik, masih ada? Cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita batasi majelis kita pagi ini hingga di sini. Insyaallah di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah kita bisa sambung lagi. Mudah-mudahan yang kita antarkan pagi ini dan kita dialogkan bermanfaat untuk kita meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka wawasan kita lebih jauh lagi. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Allah jauhkan dari segala musibah malapetaka fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Amin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami atas segala kelemahan, kekurangan kami, dosa-dosa kami, juga dosa-dosa keluarga kami, khususnya dosa-dosa kedua orang tua kami tercinta, tersayang, baik masih hidup bersama kami, apalagi yang sudah lebih awal mendahului kami. Engkau panggil berulang ke hadiratmu selamanya. Sayangi kedua beliau ya Allah, sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami. Ya Allah ya Rabbana, terus bimbing kami ya Allah dalam setiap langkah kami dalam kehidupan ini. Juga anak-anak kami, cucu-cucu kami tercinta tersayang, bimbing terus langkah-langkah mereka dalam kehidupan ini. Jangan biarkan selangkah pun mereka ayunkan tanpa petunjuk dan bimbingan. Ya Allah, jauhkan dari kami segala kelalaian, kelemahan. Jauhkan dari kami segala malapetaka, musibah dan siksa dunia dan akhirat. Allah marzuqna shihah wal afiyah. Anugerahkan kepada kami ya Allah sehat, afiat untuk keluarga juga kami ya Allah. Keluarga kami juga berikan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit. Yang sakit di antara kami angkat penyakitnya, sembuhkan, pulihkan kembali ya Allah agar dapat beribadah dengan baik, dapat bersilaturahim kembali dengan baik, beraktivitas dengan lebih sempurna. Allah marzuqna shihhat wal afiyah wal amna wal aman was salam wal quwwah fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan majelis ini selalu terlimpah kasih sayang-Mu ya Allah dan keberkahan-Mu, wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma, dan jadikan perpisahan kami sementara setelah ini selalu dalam lindungan-Mu, senantiasa dalam penjagaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.